Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat market di 1 bulan terakhir ini memang cenderung downtrend ya. Jadi IHSG tidak kemana-mana, hanya berkutat di angka situ-situ saja. Kemudian juga banyak saham-saham blue chip juga sedang mengalami downtrend. Tetapi dalam 1 bulan terakhir ini ada satu sektor yang ini justru naik signifikan. Jadi saat IHSG downtrend, justru sektor ini naik. Dan menariknya lagi adalah saham-saham ini saham-saham yang sehat. Artinya kenaikan harga sahamnya memang didukung dari fundamental yang bagus. Artinya kalau kita membeli saham ini, menghold saham ini, kita lebih tenang, lebih santai daripada kita pegang saham gorengan. Nah, apa itu sahamnya? Teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Oh iya, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu. Ya, jadi yang pertama adalah video ini hanya sebatas informasi umum saja dan pendapat dari saya pribadi. Artinya bukan rekomendasi beli ataupun jual. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang investing. Ya, artinya apa? Artinya kita buy and hold untuk jangka waktu lama di atas 1 tahun. Jadi bukan dari sudut pandang trading yang dimana teman-teman beli hari ini, jual minggu depan atau jual bulan depan, tidak seperti itu ya. Sekali lagi, sudut pandangnya adalah sudut pandang investing. Yang ketiga, teman-teman perlu cek lagi analisanya karena siapa tahu saya salah dalam menganalisa. Oke, semoga teman-teman memahami dari disclaimer ini dan selamat menonton. Oke, sebelum kita mulai kami ingin menyampaikan informasi lagi ya bahwa kami akan mengadakan rencana kami mengadakan webinar value investing minggu depan ya, tanggal 27 dan 28 April. Dengan tema ya tips mencari saham multi-bagger dengan santai. Ya sekali lagi dengan santai. Kenapa harus santai? Ya supaya teman-teman yang sedang ngantor ataupun yang punya bisnis lain bisa tetap tenang dalam berinvestasi saham. Nah, rencana akan kami adakan 2 hari ya. Yang hari pertama adalah kita membahas kenapa harus membeli saham yang murah atau undervalue. Ya, rencana tanggal 27 April jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian hari keduanya yaitu menyusun portfolio yang ideal. Ya, rencana tanggal 28 April jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, apa saja fasilitasnya? Teman-teman akan mendapatkan rekaman webinarnya. Kemudian yang kedua, gratis webinar value investing berikutnya. Yang ketiga, gratis ebook 15 watchlist stock yang undervalue. Yang keempat, ada supporting groupnya. Jadi jika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan di dalam supporting group ini. Ya, nanti akan saya balas sendiri. Ya, oke. Bagaimana cara mengikutinya? Teman-teman silahkan registrasi melalui website kami www.theinvestor.id atau langsung saja klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Oke, sebenarnya saham ini sudah ada atau sudah kita masukkan dalam 35 saham yang kami masukkan kategori undervalue ya. Jadi ketika teman-teman kemarin bulan Januari sudah berlangganan ebook kami, teman-teman bisa melihat bahwa saham ini ada di dalam watchlist kami ya. Apa itu sahamnya? Yaitu saham JPFA atau Java Comfit ya. Sebenarnya selain Java Comfit ada juga CPIN dan juga MAN yang dalam 1 bulan ini naik cukup signifikan. Ya, cuman di video ini khusus kita bahas JPFA. Nah, di dalam ebook kami ya, kami mengatakan bahwa JPFA memiliki fundamental yang kuat ya. Jadi waktu itu sekitar bulan Januari harganya di 1.400-an dengan kami nyatakan bahwa harga wajarnya berada di angka 2.000. Ya, nah ternyata Java ini baru bergerak sekitar bulan Maret. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini di tahun 2021 ini memang di 2 bulan pertama yaitu Januari Februari harga sahamnya nggak kemana-mana. Baru mulai bergerak di bulan Maret ya, di mana kenaikannya cukup signifikan dan dalam waktu 1 bulan naik 53%. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengatakan seperti ini atau ada yang pernah bertanya seperti ini, Mas, dalam 2 bulan ini kok nggak kemana-mana sahamnya gitu ya? Apakah saham undervalue ini tidak berfungsi, tidak berhasil gitu? Nah, teman-teman
perlunya di sini kita memiliki time horizon yang panjang ya, karena kita nggak akan tahu saham itu akan mulai naik kapan gitu ya, akan mulai keretanya jalan itu kapan. Nah, inilah pentingnya ketika teman-teman memiliki sudut pandang investasi ya, atau memiliki time horizon yang panjang, teman-teman jadi lebih santai gitu. Jadi ya walaupun 2 bulan terakhir nggak kemana-mana ya nggak masalah gitu, karena ya memang belum naik, ditunggu saja teman-teman ya. Makanya teman-teman, metode value investing ini memang sangat cocok untuk yang memiliki pekerjaan lain di luar dari trading saham. Dan kalau kita lihat di sini ya, dalam 3 bulan itu naik 50%, ya ini bagus gitu ya. Instrumen investasi apa yang bisa menghasilkan return 50% dalam 3 bulan gitu. Apalagi kalau teman-teman beruntung ya, beruntung masuk di Japfa ini sejak akhir Februari ya, sudah 1 bulan 53%. Intinya apa? Intinya ketika teman-teman memiliki time horizon yang panjang, selanjutnya apa? Beli saham murah, ya kemudian menunggu. Dan insya Allah pasti nggak lama, pasti akan naik saatnya naik gitu. Akan naik jika memang saatnya naik ya. Salah satunya Japfa ini. Nah, sekarang kan kita bicara di sini ya, bahwa kalau di sini teman-teman baca di e-booknya harga wajarnya di 2000 dan sekarang sudah menembus 2200. Pertanyaannya apakah bisa naik lagi? Ya, bisa naik lagi sampai berapa? Nah, kita akan bahas dulu dari sisi fundamentalnya. Ya, karena ini nanti yang menurut saya menentukan apakah saham JPFA akan kembali naik menembus all time high-nya atau nanti akan turun, ya, yaitu dari fundamentalnya. Ya. Oke, kita lihat yang pertama dari laba ruginya ya, bahwa Japfa ini terjadi penurunan kinerja tahun 2020 ya, di mana penjualannya turun 5%, laba brutonya turun 6%, dan laba bersihnya turun 48%. Alias kinerjanya turun tahun 2020 kemarin. Penyebabnya apa? Karena imbas dari pandemi tentunya dan juga harga ayam yang anjlok. Ya, kita pasti ingat ya tahun kemarin di mana para peternak ayam dari mengalami kerugian, dan daripada rugi lebih baik dibagikan secara gratis ya, pernah viral berita tersebut ya. Dan ini yang juga membuat kinerja dari saham-saham ayam ya, saham-saham pakan ternak, saham-saham poultry itu turun ya, termasuk juga JPFA. Ya, nah, tetapi menariknya, walaupun kinerjanya menurun, tetap bisa menghasilkan laba bersih. Ya, inilah hebatnya dari JPFA. Jadi ketika ekonomi sedang susah, harga ayam anjlok, tetap bisa menghasilkan laba bersih. Ya, kenapa bisa menghasilkan laba bersih? Yang pertama karena laba brutonya besar ya. Penjualannya besar, laba brutonya besar, sedangkan beban usaha dan juga beban keuangannya cukup stabil ya, artinya tidak membengkak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini biaya keuangannya 800 miliar, hampir sama dengan tahun 2019, kemudian juga beban usahanya juga hampir sama dengan tahun 2019. Artinya ketika penjualannya tetap besar, laba brutonya tetap besar, perusahaan tetap bisa menghasilkan laba bersih. Oke, selanjutnya kita bahas sekilas mengenai neracanya. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, bahwa hutang-hutang dari JPFA ini masih terkontrol ya. Dimana kalau kita lihat total debt-nya ya, atau hutang buruknya itu sekitar 7,8 triliun dengan DER 73%. Ya, mungkin di sini kelihatan DER-nya besar ya. DER-nya kok besar 73%, hampir 100%. Cuman permasalahannya gini teman-teman sekalian, ketika DER besar ya, tetapi penjualan dari perusahaan itu kenceng ya, sangat lebih besar lagi, menghasilkan laba bruto yang sangat besar lagi, tetap menghasilkan laba yang tinggi juga gitu. Ya, kita lihat ya, beban keuangannya 800 miliar. Jadi dari sekitar 7 triliun tadi menimbulkan beban keuangan yang hanya sebesar 800 miliar, yang dimana kalau kita lihat laba brutonya itu jauh lebih besar daripada biaya keuangan itu sendiri. Jadi menurut saya walaupun DER-nya 78%, ini tetap terkontrol ya. Kemudian kalau kita lihat juga asetnya ya, kita sekilas lihat asetnya untuk kemampuan perusahaan ini membayar hutang jangka pendeknya, ini juga bagus ya. Kita lihat total liabilitas jangka pendeknya 6 triliun, sedangkan aset lancarnya 11 triliun. Artinya perusahaan ini kemungkinan besar tidak terjadi penunggakan hutang dalam jangka pendek ini. Ya, jadi untuk gagal bayar dalam jangka pendek ini insya Allah tidak terjadi. Oke.
Sekarang kita lihat performa secara historisnya ya. Ini adalah pendapatan JPFA. Dari tahun ke tahun pendapatannya cenderung naik ya. Bahkan di tahun 2018 dan 2019 kenaikannya cukup signifikan. Tapi memang di tahun 2020 kemarin ya mengalami penurunan pendapatan ya karena faktor pandemi khususnya ya, faktor pandemi. Tetapi kalau kita lihat penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya turun 5% dibandingkan tahun 2019 kemarin. Ya, artinya memang perusahaan ini masih berjalan bagus ya. Kemudian kalau kita lihat di sisi laba bersihnya, nah inilah problem sebenarnya dari JPFA sendiri. Kenaikan penjualan tidak disertai dengan kenaikan laba bersih ya, yang ini menyebabkan harga sahamnya juga tidak stabil. Ya. Nah, di sini ketika perusahaan berhasil menaikkan kinerja penjualannya tetapi laba bersihnya justru turun ya. Jadi tahun 2019 ketika penjualannya naik ya, tetapi justru laba bersihnya turun. Kenapa? Kalau saya cek lagi, pengaruhnya adalah efisiensi ya, efisiensi perusahaan yang kurang optimal dan juga naiknya bahan baku ya. Seperti kita tahu ya, bahan baku dari bisnis poultry ini sebagian masih impor. Jadi mau nggak mau tetap dipengaruhi oleh kurs ya, kurs dolar saat ini. Jika kursnya naik ya, itu menyebabkan bahan bakunya naik ya, menyebabkan bahan bakunya naik. Jadi walaupun pendapatannya naik, kemungkinan laba bersihnya bisa tergerus dari situ ya. Oke, jadi laba bersih JPFA 3 tahun terakhir mengalami penurunan ya, 2 tahun terakhir 2019-2020. Dan ini yang juga menyebabkan valuasinya juga ikut turun ya. Seperti kita lihat di sini, karena laba bersihnya naik, biasanya ROE-nya juga ikut naik. Dan ketika ROE naik, valuasinya juga ikut naik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ketika laba bersihnya naik, ekuitasnya ikut naik, kemudian ROE-nya naik ya, tahun 2018 dan khususnya tahun 2018 di sini laba bersihnya naik signifikan, menyebabkan ROE-nya naik signifikan, menyebabkan valuasinya juga naik, ya artinya harga sahamnya ini naik. Kemudian 2019 karena laba bersihnya turun, ya ROE-nya juga turun, harga sahamnya juga ikut turun. Akhir tahun 2020 harga sahamnya juga cenderung turun. Tetapi di tahun 2021 ini ya, menuju tahun 2021 ini harga sahamnya sudah naik signifikan di sini. Ya, jadi di dalam 1 bulan terakhir harga sahamnya sudah naik 50%. Dan ini harga yang termasuk tinggi ya, di 2230 ini termasuk tinggi karena ini seperti harga saham tahun 2018 kemarin ya, penutupan harga saham JPFA di akhir tahun 2018 kemarin yang ditutup di harga 2150. Dan ini yang saya katakan bahwa harga saham JPFA sudah di atas harga wajarnya ya. Menurut e-book tersebut dari hasil analisa saya, harga saham JPFA sudah di atas harga wajarnya. Oke Mas Eros, jadi bagaimana kesimpulan dari saham JAPFA ini? Ya, yang pertama, neracanya sehat. Ya, neracanya sehat karena hutang masih terkontrol dan kemungkinan gagal bayar jangka pendek tidak terjadi. Ya, karena kita tadi lihat ya bahwa liabilitas lancar dengan aset lancarnya itu hampir 2 kali lipatnya. Kemudian profitabilitasnya bagus. Di masa pandemi tetap menghasilkan laba bersih. Ya, bahkan kalau kita lihat penjualannya sebesar 36 triliun dibandingkan dengan asetnya yang sebesar 25 triliun itu bagus ya. Penjualan lebih besar dari aset, artinya penjualan perusahaan itu kenceng ya. Bahkan kalau misalkan kita lebih detail lagi ngelihat neracanya di dalam asetnya bahwa persediaannya hanya sekitar 6 triliun, berarti penjualnya memang betul-betul kenceng gitu ya. Perputarannya bagus, perputarannya kenceng sekali gitu ya. Kemudian sentimen yang mempengaruhi laba adalah kurs dolar dan harga ayam di pasaran. Nah, ini yang cenderung tidak stabil. Kurs dolar tidak stabil, harga ayam di pasaran juga tidak stabil. Ini yang mempengaruhi laba bersihnya naik turun dalam jangka pendeknya ya, dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian untuk valuasinya di harga 2.200 itu menunjukkan valuasi 2,4 kali PBV. Tetapi kalau kita lihat secara historisnya, perusahaan pernah ya, saham JPFA ini pernah menyentuh all time high-nya di tahun 2018 di angka 3.000. Jadi saya optimis untuk mencapai 3.000 itu sangat dimungkinkan. Dan apakah bisa menembus new high-nya? Menurut saya sangat bisa. Jika kinerja tahun ini kembali cemerlang alias di tahun 2021 ini kinerja JPFA jauh
atau naik signifikan dibandingkan tahun 2020 kemarin. Jadi kuncinya apakah bisa menembus new high-nya adalah di LK kuartal 1 2021 ini, atau paling tidak kita lihat LK kuartal 2 2020 ini. Jadi kalau memang kinerjanya ternyata berbalik arah dari negatif ya, dari laba kecil menjadi laba sangat besar, kemungkinan besar saya optimis bisa menembus new high-nya. Ya. Oke, itu tadi mengenai review dari saham JPFA. Silahkan teman-teman berkomentar atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar di video ini ya. Dan juga silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang lain yang pegang saham JPFA. Ya siapa tahu informasi ini berguna untuk teman Anda yang pegang saham JPFA. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu di webinar minggu depan. Salam Passive Income.